Hai, shalom saudara, selamat datang di Kerinduanku Ministry. Pernah gak sih saudara dengar khotbah pendeta bilang, saudara jangan protes ketika diproses. Nah, itu ada ayatnya tuh. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami ada semua hanya karena anugerah-Mu. Kami ada semua karena kebaikan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu, kami butuh firman-Mu karena iman kami timbul hanya dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Maka pada pagi, malam, siang hari ini kami mau datang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami doa firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Tema renungan hari ini adalah Pressure Shapes Legends. Tekanan membentuk para legenda. Nah, tadi kan saya udah buka di awal. Pernah gak dengerin pendeta bilang, jangan protes ketika diproses. Nah, itu ada ayatnya. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan katakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi firman Tuhan bilang nih, masa kita tanah liat protes sama yang lagi bentuk kita? Yang dimaksud tanah liat ini adalah kita. Tukang periuknya itu maksudnya adalah Tuhan. Seringkali kita kan negatif thinking. Kalau Tuhan lagi proses kita, lagi bentuk kita. Kita bisa bilang Tuhan jahat, Tuhan gak sayang sama kita. Tapi bersyukur kalau Tuhan proses kita. Artinya Tuhan tuh lagi ngebentuk kita. Ngebentuk untuk menaikkan nilai kita. Pernah lihat gak? Tanah liat itu harganya gak mahal, murah. Tapi ketika dia udah jadi Gucci, udah jadi keramik, dia udah diproses, dia udah dibentuk, harganya jadi jauh lebih mahal. Artinya Tuhan proses kita untuk menaikkan nilai kita. Untuk menjadikan kita lebih dewasa, untuk mematangkan diri kita. Firman Tuhan katakan gini, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini aneh nih. Gimana sih kita bisa disuruh bahagia kalau kita lagi dicobai? Tapi ternyata ada ayat berikutnya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi ternyata di balik pencobaan, kalau diurut-urutin, ujungnya adalah Tuhan lagi mau bentuk kita untuk kita jadi buah yang matang, menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan yang pasti proses itu gak akan pernah mengkhianati hasil kalau kata orang. Jadi kalau misalnya kita lagi diproses sama Tuhan, artinya Tuhan tuh lagi mau naikin value kita. Sampai ujungnya kita makin sempurna, kita makin utuh dan gak kekurangan suatu apapun. Suatu hari Tuhan nyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Tukang periuk itu tukang yang ngebentuk tanah liat. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan yang datang dari Tuhan kepada Elia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tuhan tuh bisa bicara dari banyak hal. Dalam hal ini, Tuhan lagi ingetin Nabi Yeremia dan ingetin saudara dan saya juga. Untuk kita belajar dari tukang periuk dan tanah liatnya. Tuhan lagi kasih tahu kita bahwa hidup ini adalah sebuah proses. Tuhan adalah Tuhan atas proses. Tuhan bisa ciptain langit, bumi, dan segala isinya hanya dalam 1 hari. Tapi Tuhan ciptain dalam 7 hari. Kenapa? Karena dia mau nunjukin bahwa dia adalah Tuhan atas proses. Segala sesuatu yang instan tuh gak baik. Contohnya instan. Kalau kebanyakan juga gak baik. Tapi tenang aja. Di balik proses yang berat, ada Tuhan yang hebat. Sekali lagi, tulis ya di kolom komentar. Di balik proses Tuhan yang berat, ada Tuhan yang hebat. Kesukaran membentuk kita jadi lebih bernilai. Ingat itu. Nah, makanya apa nih sikap kita? Sikap kita ketika kita lagi mengalami yang namanya proses. Yang pertama, sikap kita adalah izinkan Tuhan untuk memproses kita. Seringkali karena kita nggak tahu nih, kita lagi diproses sama Tuhan, kita jadi ngedumel aja. Kita jadinya punya persepsi yang jelek sama Tuhan. Kita bilang Tuhan jahat, kita bilang Tuhan nggak sayang. Tapi coba deh, kamu relain hati kamu, kalau Tuhan lagi proses, serahin aja sama Tuhan. Let go and let God. Firman Tuhan katakan gini. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Makanya hari ini belajar, jangan bantah. Izinkan Tuhan proses kita. Relakan hatimu untuk Tuhan proses. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang baik. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sama-sama bilang apa yang baik menurut pemandangannya. Jadi seringkali ketika kita diproses sama Tuhan, kita tuh negative thinking. Tuhan mau buat apa sih? Kok gini-gini amat? Gimana kalau negative thinkingnya kita ubah jadi percaya? Percayalah bahwa kalau yang dari Tuhan pasti yang terbaik. Percayalah bahwa masa depan kita pasti indah di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang lagi bentuk kita, tukang periuk itu, lagi bentuk kita berdasarkan menurut pemandangannya Tuhan. Seringkali kan kita punya pemandangan kita sendiri. Kita punya persepsi, oh kayaknya bagusnya begini deh, kayaknya bagusnya begitu deh. Tapi sebagus-bagusnya rancangan kita, sebaik-baiknya pemandangan kita, jauh lebih baik pemandangannya Tuhan. So, kalau lagi berat nih proses kamu hari ini, percaya, ujungnya pasti baik. Yang ketiga, ini simpel sih. Yang ketiga, jangan lari. Ya, jangan lari dari Tuhan, pastikan kamu ada di tangan yang tepat. Karena sebagai tanah liat, kalau tukang periuknya adalah Tuhan, pasti ujungnya baik. So, jangan lari. Firman Tuhan katakan, sungguh, Yeremia 18 ayat 6, sungguh seperti tanah liat di tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi, pastikan saudara dibentuk oleh tangan yang tepat, yaitu oleh tangan Tuhan.
Makanya kalau lagi diproses, jangan lari. Saya akan tutup sama ayat ini. Yesaya 64 ayatnya yang ke-8. Kalau boleh, saudara baca sambil doa sama Tuhan. Baca ayat ini seakan-akan saudara sedang berdoa, berbicara sama Tuhan. Ayatnya berbunyi seperti ini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Relakan hatimu untuk diproses. Percayalah, pasti buatan tangan Tuhan yang terbaik. Dan tetap setia, jangan lari dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah. Kalau boleh kita mau ulang lagi ref yang kedua, tapi nyanyikan nyanyian ini sebagai doamu sama Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Bapa kami yang baik, kalau Tuhan mau bentuk kami hari ini, doa kami Tuhan, bentuk kami sampai tuntas. Jangan bentuk kami setengah-setengah Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, mau dibentuk. Ajar kami untuk rela, dan kami gak lari dari pembentukannya Tuhan. Karena kami percaya Engkau membentuk kami untuk kami jauh lebih indah daripada kami saat ini. Engkau membentuk kami untuk membuat kami lebih bernilai, semakin utuh, semakin sempurna di pemandangannya Tuhan. Bentuk kami Tuhan hanya seturut dengan rencana Tuhan. Bentuk kami hanya seturut dengan pemandangannya Tuhan. Bukan dengan apa yang kami pikir baik, tapi apa yang baik menurutnya Tuhan. Kasih kami kekuatan, kasih kami kemampuan untuk bisa melewati segala prosesnya Tuhan. Saat ini Tuhan menyerahkan setiap penonton, siapapun yang menyaksikan acara ini. Hamba gak tahu apa yang mereka lagi jalani. Hamba gak tahu proses apa yang mereka lagi jalani. Mungkin untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk keluarga, atau apapun yang lagi mereka doakan, yang Tuhan sedang proses dalam hidup mereka. Doa kami, mereka semua kuat,
mereka semua tetap beriman, tetap percaya, dan mereka tetap setia dan gak lari dari Tuhan di tengah-tengah prosesnya. Dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan siapapun yang menyaksikan Kerinduanku Ministry hari ini, mereka semua akan menjadi indah, sempurna di pemandangannya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tetap setia sama Tuhan dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. God bless you.